Shalom. Masih kurang semangat. Shalom. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Allah kita yang baik, Allah kita yang dahsyat. Pagi hari ini kita kumpul di tempat ini, saudara, kita mau datang beribadah. Kita mau menyanyikan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita yang sepanjang minggu sudah Tuhan jaga, sepanjang minggu yang sudah Tuhan sertai. Dan hari ini sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik, Engkau sungguh Bapa yang luar biasa. Kami berterima kasih buat hari ini Tuhan. Pagi ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, ambil alih ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus, Engkau bertata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ibadah kami, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lagu ini kita akan nyanyikan bersama-sama. Minggu depan itu adalah hari ulang tahun Gereja Petra yang ke-50 di Makassar. Dan lagu ini kita semua mau belajar, karena minggu depan kita akan nyanyikan bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Amin. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. I love You Lord, for Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. All my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love Your voice. You have led me to the fire in darkest night.
sing of the goodness of God. Mari katakan selamanya. Selamanya Engkau setia. Mari Bapak Ibu katakan di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih sebab Tuhan baik. Baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya Engkau setia. Mari berterima kasih buat kesetiaan Tuhan. Selamanya hidup Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan pagi ini lewat pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan segala kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyanyikan kebaikan Tuhan. Nyanyikan kebaikan-Nya. Haleluya Yesus. Engkau setia Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih terus rasakan kebaikan Tuhan. Terus alami segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang kami terima. Hidup kami ada dalam genggaman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan terus mengikuti kami. Kasih setia Tuhan terus mengikuti kami. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi memuji dan membesarkan nama-Mu yang sepakat dengan saya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan sama-sama. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya
buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Mari menari buat Tuhan, musik dan teriak. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan sehati lambaikan tangan saudara. Sebab Tuhan baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Semua makhluk datang sujud menyembah Tuhan. Amin. Angkat tangan saudara, naikkan pujian, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sehati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau terus nyanyikan kebaikan Tuhan, amin. Ayo saudara, lebih semangat lagi memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Ayo saudara, kali ini saya mau lihat jempol saudara. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ayo, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan
baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari cepatnya angkat semua. Tuhan Yesus sungguh amat baik untuk selamanya Tuhan. Banyak Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selamanya. Banyak Tuhan Yesus baik. Dan selamanya banyak, sampai selamanya banyak, untuk selamanya banyak. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Kita akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara boleh persiapkan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
penolong yang setia. Kami percaya bahwa satu-satunya penolong yang setia hanyalah Yesus. Karena kami punya banyak alasan untuk bisa berkata seperti itu. Sebab Yesus adalah Tuhan yang seharusnya ada di dalam kerajaan surga, duduk di atas tahtanya, dan semua yang ada di dalam surga akan sujud menyembah Dia. Tapi karena Dia menjadi penolong yang setia, Dia memilih meninggalkan kedudukan itu, bahkan kesetaraannya dengan Allah Bapa di surga, dan menjadi manusia, menjadi hamba. Dan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa kami. Itu alasan kami untuk bisa berkata Yesus satu-satunya penolong kami yang setia. Banyak orang bisa berkata saya setia, tapi dia tidak bisa membuktikan kesetiaan itu. Karena itu Tuhan, ajar kami senantiasa mengagungkan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Memuji, menyembah-Mu. Karena itu akan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kami. Memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tidak memperoleh kebaikan apa-apa dari dunia ini. Kami memperoleh kebaikan itu hanya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa buat kehadiran kami pagi hari ini. Tuhan berikan perkenanan buat kami bisa berkumpul memuji menyembah-Mu. Jika ada yang kurang yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami. Bahkan jika ada yang salah, Tuhan ampuni kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus urapi setiap tanah hati kami. Roh Kudus ada di tempat ini dan sedang membersihkan tempat ini, mentahirkan tempat ini. Dan kami sepakat Tuhan mengaktifkan tapal batas di sekeliling kami saat ini. Semua dalam ruangan ini sudah dibersihkan dalam nama Yesus. Dan semua yang di luar sana tidak akan boleh masuk di tempat ini. Sehingga tidak ada gangguan untuk kami memuji, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biar otoritas Tuhan yang berdaulat sepenuhnya dalam pemberitaan firman ini. Karena itu Roh Kudus, Kau pribadi yang mengajar mendidik kami, menggantikan Yesus di bumi ini. Mari didik ajar kami. Dan kami berkata semua batu-batu, kerikil-kerikil tanah pinggiran jalan Tuhan singkirkan dari hati kami. Dan Tuhan sisakan tanah yang subur, supaya benih yang hidup ditaburkan di dalamnya benar-benar hidup dan menjadikan kami pribadi yang kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Apapun yang mau bersiapkan, ini kebenaran-Mu, tanpa perkenananmu semuanya tidak berarti apa-apa. Kami persilahkan Roh Kudus dan bersama dengan hamba-Mu sampaikan firman-Mu. Hikmat ilustrasi dari firman Tuhan, Tuhan tambahkan kepada kami hari ini. Supaya kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap dengan firman Tuhan dan semuanya sepakat katakan sama-sama haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Ada satu tema yang selalu dikeluarkan oleh Petra Makar setiap bulan, itu temanya berbeda-beda. Nah, tema bulan ini adalah Acceleration Building Team. Akselerasi itu artinya mungkin ya percepatan, pergerakan cepat seperti itu untuk membangun sebuah tim. Ya, itu artinya. Jadi ya saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa nyentuh ke situ, bisa menjadikan kita sebuah tim yang kuat. Ya, baik secara pribadi dengan pasangan hidup kita atau di dalam rumah tangga atau di dalam pelayanan atau di dalam gereja, kita menjadi tim-tim yang hebat di dalam Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Ya, sebab saudara kasih Tuhan, saya sangat sepakat dengan tema ini kali ini karena seharusnya memang kita orang-orang percaya itu selalu menjadi tim yang hebat. Yang bisa diandalkan Tuhan untuk merealisasikan isi hati atau kehendak Tuhan di bumi ini. Dan orang akan melihat bagaimana Yesus ada dalam kehidupan kita karena kita mau bersatu. Amin. Iya. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang kalau saya ngomong ini, saudara pasti bisa sudah mengerti maksudnya apa, tapi kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, ya. Dari cerita yang sama, coba kita buka 1 Samuel 18 ayat 6. Kalau perikop pembacaan itu Saul benci kepada Daud, itu saudara sudah tahu. Nah, itu perikopnya. Ya. Kalau saya membahas tentang Saul dan Daud, saudara sudah banyak mengerti dan hampir semua orang ini tertarik membahas kisah tentang Saul dan Daud.
Tapi hari ini saya percaya saudara mendapat sesuatu yang berbeda. Ya, kita baca dulu ayatnya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbelas-belasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Kita lanjutkan pembacaannya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Perhatikan. Kenapa saya mengatakan kisah ini menjadi satu kisah yang selalu menarik untuk dibahas? Karena sebetulnya pertemuan antara Saul dan Daud itu di dalam sebuah perkara. Ya, pertemuan mereka ada di dalam satu masalah. Di mana Saul itu butuh jalan keluar. Karena dia sebagai seorang pemimpin sudah mentok otaknya. Gak tahu mau pakai jalan keluar apa supaya dia bebas dari persoalan itu. Yaitu ketika Goliat tampil menantang bangsa Israel, bahkan menantang 1 lawan 1. Siapa yang menang, dia akan jadi, siapa yang kalah dalam peperangan itu akan jadi budak bangsa yang menang. Kalau Goliat yang menang, maka Israel menjadi budak. Kalau siapa yang maju dari pahlawan Israel menang, maka Filistin jadi budak. Itu perjanjian perang. Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sebagai seorang raja dan sebagai seorang panglima perang saat itu gak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau dia yang maju, dia pasti tidak bisa menang lawan Goliat. Tetapi tampilnya Daud di medan perang kemudian menjadi solusi, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi pertemuan antara Daud itu di dalam sebuah permasalahan. Tetapi kemudian memunculkan satu kemenangan. Memunculkan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena Daud pada akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Tetapi ada satu permasalahan yang muncul kemudian. Kenapa? Saya mengatakan demikian, saya mau bahas ini kepada saudara. Kalau saya mau kasih perikop, khotbah saya hari ini adalah kemenangan berakhir perpecahan. Kemenangan sebetulnya harus berakhir dengan ending yang bagus. Tapi kemenangan yang dihasilkan antara Daud dan Saul di medan perang mengalahkan Goliat dan orang Filistin, itu justru berakhir dengan perpecahan. Nah, ini yang kita mau cari tahu. Kalau saudara simak baik pembacaan tadi, saudara pasti tahu biangnya apa. Masih ada ya? Coba ditayangkan lagi ayat yang tadi. Ya. Saul benci kepada Daud. Ya, perhatikan baik-baik. Saudara akan temukan biang keladinya apa. Ya. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Dan bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbelas-belasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Biangnya apa? Biangnya itu pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Pihak ketiganya perempuan-perempuan. Nangkap saudara? Jadi perpecahan antara Saul dan Daud itu kan adanya pihak ketiga. Pihak ketiganya ya perempuan-perempuan yang bernyanyi itu. Kesalahannya di mana? Itu yang kita bahas. Kesalahannya perempuan ini ada di mana? Iya. Kita telusuri latar belakang kemenangan Daud itu bukan karena Daud hebat. Amin. Bukan karena Daud itu jago perang. Penjelasan Alkitab, Daud itu bukan seorang prajurit. Daud itu cuma seorang gembala domba yang terbiasa mengalahkan binatang-binatang buas yang selalu membahayakan dombanya, kambing dombanya. Tapi kalau kemudian dia bisa mengalahkan Goliat, itu bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya pengalaman seperti itu, tapi karena dia mengandalkan Tuhan. Saudara nangkap? Amin. Nah, kemudian perpecahannya muncul seperti apa?
Perpecahan itu muncul karena perempuan-perempuan itu salah memberikan pujian. Kemenangan yang datang kepada bangsa Israel lewat Daud dan Saul kepada bangsa Israel dengan menghancurkan orang-orang Filistin dan mengalahkan pahlawannya, itu bukan karena hebatnya Saul dan hebatnya Daud, sehingga mereka harus dipuji. Yang harus ditinggikan di situ kan harusnya Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Nah ini ya pelajaran penting saudara. Kalau saudara lihat orang sukses, jangan kasih jempol, jangan kasih dia hebat, kata hebat tuh. Kasih pujian sama Tuhan dong. Amin. Nah waktu bangsa Israel itu orang perempuan-perempuan itu keluar menari-menari, pukul rebana, terus ada gerincing-gerincing bunyi-bunyi seperti itu, lalu sair-sair puji-pujian kepada dua pahlawan yang pulang dari medan perang ini. Yang dipuji pahlawannya, yang dipuji pribadi manusianya, yang dipuji kehebatan pahlawan itu, bukan Tuhan yang ditinggikan. Saya mau bilang seperti ini, berhentilah meninggikan manusia. Amin. Karena ketika saudara melihat kesalahannya, saudara akan tersandung. Saudara melihat kekurangannya, saudara akan tersandung. Seharusnya saudara kasih Tuhan, Daud dan Saul itu bisa menjadi sebuah tim yang kuat. Untuk memperkokoh kerajaan Israel supaya semakin ditakuti oleh bangsa lain. Paling tidak musuh bebuyutannya bangsa Filistin itu takut dengan kehadiran Daud. Karena apa? Daud yang berhasil mengalahkan pahlawan yang gagah perkasa dari orang Filistin. Tetapi faktanya kemenangan berakhir kehancuran. Berakhir dengan kehancuran. Kemenangan berakhir dengan perpecahan. Kenapa? Karena orang yang memberi pujian salah memberi pujian. Kita bisa memuji orang. Ya coba kita baca di dalam Lukas 14 ayat 11. Ya. Lukas 14 ayat 11 berkata seperti ini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang kedua, perpecahan itu kemudian semakin menjadi besar. Kenapa? Karena secara kebetulan waktu para perempuan Israel itu memuji, mengeluarkan sair mereka, yang duluan itu datang setiap pulang dari medan perang, itu Raja Saul itu selalu duluan ini. Terus pahlawan-pahlawannya di belakang, terus tentaranya di belakang ekor. Jadi Saul selalu duluan. Jadi Saul duluan, terus Daud di belakang. Bayangin, harga diri Saul itu hancur karena pujian itu. Iya. Artinya begini, pujian yang kita berikan kepada manusia, kalau kondisi hati orang itu benar, maka dia akan kembalikan pujian kepada Tuhan. Tapi kalau kondisi hati orang waktu diberikan pujian, dia akan merasa bangga, dia akan meninggikan dirinya. Harapan Saul waktu dia pulang dari medan perang, yang ditinggikan, yang dipuji itu harusnya dia, bukan Daud. Karena Daud itu orang baru, katakanlah seperti itu. Daud itu belumlah siapa-siapa. Amin. Tetapi kemudian kenapa dia diberi sanjungan lebih tinggi? Itu yang menyentuh perasaan Saul. Saya rajanya. Yang sering dipuji kalau saya pulang dari medan perang, saya kali ini tidak gitu loh. Kebetulan Saul lagi haus pujian. Saudara tahu orang yang suka nyari pujian itu, bahasa lainnya adalah suka nyari pengakuan. Jadi kalau saudara pinginnya dipuji, berarti saudara selalu pingin diakui. Amin. Ya, itulah Saul. Kondisinya saat itu seperti itu. Tapi sekali lagi, ini biang keladinya karena perempuan-perempuan itu salah memberikan pujian. Bukan Tuhan yang ditinggikan, malah yang ditinggikan dalam manusia. Nah, apa yang terjadi? Maka di Lukas 14:11 ini tergenapi. Saul pinginnya ditinggikan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena dia pingin ditinggikan, dia pingin dipuji, apa yang terjadi? Hidupnya berakhir dengan kehancuran.
Di pihak lain, Daud gak kejar pujian. Sekalipun waktu dia disambut, ya ada di belakangnya Saul seperti itu, namanya dipuji-puji, diagung-agungkan. Serta kalau baca mazmur-mazmurnya Daud, ya, di setiap kemenangan ketika dia pulang berperang, kisah cerita setiap Daud pulang dari medan perang, selalu nama Tuhan ditinggikan. Kalaupun ada yang puji, dia tetap kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Karena itu setiap pujian, setiap sanjungan yang diterima Daud, selalu dia serahkan kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan sangat meninggikan Daud. Dia gak pernah sombong. Dia gak pernah angkuh, saudara kasih Tuhan. Nah ini sifat manusiawi kita ya seperti itu. Seringkali kita ngejar pujian, ngejar sanjungan. Hati-hati ya. Setiap saudara ngejar itu, saudara ngundang perpecahan dalam hidup saudara. Sekali lagi, mungkin saudara tidak akan pecah dengan orang lain. Hubungan saudara tidak terjadi perpecahan dengan orang lain. Tapi dengan Tuhan hubungan kita bisa retak. Amin? Iya. Kalau kita haus pujian, haus pengakuan, maka apa yang terjadi? Selain dengan orang lain akan muncul keretakan, kita pun dengan Tuhan akan terjadi keretakan. Artinya apa? Waktu kita nyuri pujian, kita pingin diakui, kita dipuji, nama Tuhan gak ditinggikan lagi, nama Tuhan gak dipermuliakan. Akhirnya kebenaran harus dilakukan. Yang meninggikan diri, direndahkan. Amin. Nah, ini kita bicara tentang pihak ketiga lagi. Seringkali pihak ketiga itu tidak sadar kalau dia sudah jadi pihak ketiga, biang kehancuran orang lain. Ini yang saya bahas. Kadang-kadang maksudnya baik, tapi gak sadar sudah jadi pihak ketiga dan dia biang penghancur hubungan. Saya kasih contoh. Misalnya ini ya. Mungkin saudara gak sadar ya kadang-kadang ya. Kita pun sebagai anak bisa jadi pihak kita ke kehancuran orang tua kita. Bahkan orang tua bisa menjadi pihak ketiga menghancurkan hubungan pernikahan anak. Ya, saya tidak tahu kenapa harus dihubungkan ke situ. Karena ini yang paling sering terjadi di depan kita. Kasih contoh. Anak-anak sudah bahagia. Ya. Tapi tinggal tetap dengan orang tua. Saya kasih contoh seperti itu ya. Karena saya melihat banyak fakta-fakta seperti ini. Yang kemudian tidak menghadirkan harmonisme dalam sebuah keluarga anak-anak yang menikah. Nah, saudara kasih Tuhan. Karena orang tua gak mau pisah dengan anaknya, pinginnya tinggal terus dengan orang tuanya. Maka ya kadang-kadang orang tua itu jadi penghasut. Padahal maksudnya baik tuh. Dia rindu ngumpul sama-sama terus. Anggaplah seperti itu. Kan enak kalau kita ngumpul-ngumpul terus. Tapi kemudian anak dia sudah memutuskan menikah, harus menghadapi firman Tuhan. Istrinya harus ikut suaminya, kepada suaminya pergi begitu. Tapi karena orang tua sayang sama anaknya gak mau pisah, apalagi sudah ada cucu nih. Enak nih punya cucu, enak cucu kan gitu. Banyak kisah seperti itu. Lalu tanpa sadar sudah menjadi penghasut keretakan. Tapi tujuannya bagus. Pingin bersatu terus. Tapi kan kalau begitu firman Tuhan tidak digenapi. Ya, perempuan harus ikut laki-laki. Kemana suaminya pergi. Dan muncullah mulai perkataan. Ya, kok kesini saja dia? Kan papa mama masih bisa kasih makan juga. Ini bahaya nih pemikiran seperti ini. Ya, kalau ini ada dalam hidup saudara, tolong dibuang jauh-jauh. Karena firman Tuhan akan tidak tergenapi dengan cara berpikir seperti itu. Meskipun maksud saudara baik. Perempuan tadi kan maksudnya baik. Ya kan? Senang pahlawannya pulang bawa kemenangan. Senang rajanya, senang tentaranya bawa pulang kemenangan. Lalu dipuji-puji, tapi salah muji. Muji Tuhan harusnya. Ya. Kesalahan, pelajaran lain yang kita perlu di sini adalah berhentilah, sekali lagi berhentilah cari pujian. Berhenti cari pengakuan. Karena itu akan menjadi bahaya buat kita. Ya. Coba kita baca dalam Kejadian 4. Ini retaknya sebuah hubungan adik kakak, ya, Kain dan Habel. Ya. Ayat 5 mulai. Kejadian 4 ayat 5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain
menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Cerita tentang Kain dan Habil itu cerita menarik yang tidak akan pernah habis juga kita bahas. Kenapa? Karena pembunuhan pertama terjadi di antara hubungan adik kakak ini. Dan keretakannya itu mulai dari mana? Keretakannya dimulai dari Kain menginginkan pujian. Kain menginginkan pengakuan. Karena ternyata waktu mereka sama-sama memberi persembahan, persembahan yang diterima, yang dipuji atau diakui oleh Tuhan itu persembahan adiknya. Tetapi kemudian persembahan Kain itu ditolak, artinya tidak dapat pengakuan dari Tuhan. Akhirnya apa? Terjadilah keretakan. Bukan salahnya Tuhan loh ya. Salahnya Kain, kejar pengakuan. Amin. Jangan pikir ya berarti biang keladinya Tuhan. Pihak ketiganya Tuhan, bukan. Ya. Salahnya Kain karena rindu pujian, rindu pengakuan. Lah, masa persembahan adik saya diterima, saya tidak? Kan seringkali kita begitu. Ya, di hadapan pemimpin kadang-kadang kita suka nyari-nyari perhatian gitu. Tapi saya rasa begini, pemimpin yang baik akan memperlakukan kebenaran pada setiap orang-orang yang dia pimpin. Yang setuju katakan amin. Iya. Tapi salahnya sama kita. Tuhan pemimpin atas Kain dan Habel. Waktu Habel bawa persembahan, dia gak nyari-nyari pengakuan kok. Dia hanya melakukan kebenaran dengan memberikan korban dari anak domba itu. Cuma itu yang dia lakukan, dia melakukan kebenaran. Tapi Kain sudah gak lakukan kebenaran, minta pula pengakuan. Cari sanjungan. Sekali lagi, jangan cari sanjungan. Jangan cari pujian. Berhenti terus cari-cari pengakuan. Alkitab dengan jelas berkata, orang yang menaikkan diri akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Disinilah letak kegagalan Daud dan Saul. Daud tidak pernah cari pujian. Tapi setiap ada pujian diberikan kepadanya, diberikan pujian itu kepada Tuhan. Tetapi Saul gak dipuji, gak diakui, dia kejar-kejar itu. Akhirnya apa? Tuhan merendahkan dia. Ini bagian terpenting dalam kehidupan kita. Secara manusia kita kadang-kadang butuh dipuji juga. Amin. Secara manusia ya kita butuh apresiasi setiap apa yang kita kerjakan. Tapi saya mau bilang di segala persoalan, di segala kesuksesan dan kebaikan yang sudah kita buat, berikan kesempatan untuk Tuhan yang ditinggikan. Berikan kesempatan untuk Tuhan yang dipermuliakan. Saya seringkali ribut dengan istri saya gara-gara anak nih saudara ya. Jujur, saya bagi buat saudara. Supaya kita bisa menghandle kehidupan anak kita, supaya anak kita itu jangan jadi biang keladi retaknya kita dengan pasangan hidup kita. Saya kasih contoh. Anak saya itu, ya namanya anak sekarang itu, saya bingung mau mulai bicara apa tentang HP. Banyak anak-anak terbelenggu dengan HP, saudara kasih Tuhan. Ya, mau tidur, biasa itu sampai HP, dia tidur dengan HP-nya. Ya, banyak anak yang seperti itu. Lebih banyak kalau alasannya, tolong jangan main HP terus. Ini logat, jangan main HP cuma itu tuh kerjamu terus itu. Pak, ada tugas ini harus pakai HP ini. Bagus nih, pintar jaret ini. Tugas semuanya masuk di HP Pak. Ini langsung dia bukakan. Padahal dia sudah lihat sebelumnya bukan itu yang dia mainkan. Main game. Ya. Sehabis ngomong dalam gereja ngajarinnya seperti itu, pulang dari dalam gereja kebaktian pemuda, sudah main HP, main game sama teman-temannya. Tuhan, saya mau bilang apa lagi nih anak-anak ini. Istri saya suka begini, saya sita HP-mu kalau kau tidak berhenti ya. Saya bilang, Ma, anak ini lagi masuk dalam masa transisi. Ya, jangan terlalu keras. Ini rohani lagi, baik lagi kan. Nanti terganggu kejiwaannya. Kadang-kadang saya ribut dengan istri saya gara-gara persoalan HP anak saya yang ini yang mengganggu hidupnya. Nah sekarang itu jadi problem kita semua. Amin. Bijaksana
menempatkan kata-kata supaya tidak ada provokasi yang membuat kehancuran. Amin. Iya. Ini yang terjadi antara Daud dan Saul, perpecahannya muncul. Jadi yang pertama adalah karena ada pihak ketiga yang salah memberikan pujian. Yang kedua, karena Saul rindu pengakuan, rindu pujian. Saya nggak bagi panjang lebar, saya tidak mau panjang lebar, 2 itu sudah cukup. Ya, jangan haus pujian. Dan hati-hati, kadang-kadang kita sudah jadi pihak ketiga, masih saja belum sadar kita jadi pihak ketiga. Amin. Iya. Tujuannya bagus, dia ceritakan kebaikannya. Kok tahu ini baik sekali ini, cerita kebaikan. Ujung-ujungnya dia merendahkan orang lain. Yang tadinya orang itu gak benci sama dia, gara-gara yang seperti itu benci sama orang lain. Kadang-kadang pihak ketiga itu maksudnya baik, tapi tanpa sadar dia sudah jadi penghasut dan menjadi biang kehancuran orang lain. Ya. Saya ngasih tahu juga bapak, ibu-ibu yang punya TTL, teman-teman lama. Zaman sekolah, biasa kan ada yang seperti itu, ya. Apalagi PL, saudara PL kan perjanjian lama, pacar lama. Biasa tiba-tiba, muncul Debbie, kontak, minta pertemanan. Begitu pasangan hidup dia, kok pacar lamamu? Ya kan teman lama sudah tidak juga, ya kan? Tapi tanpa sadar kita mengundang perpecahan di dalam. Hati-hati, ya ngumpul-ngumpul dengan reunian itu hati-hati. Mengerti yang maksud saya ya? Berhentilah reunian. Karena ujung-ujungnya awalnya itu pasti bagus. Ya, ingat teman lama ya kan? Pingin ketemu teman lama, tapi lupa kita bukan orang lama lagi. Kita dalam usia yang berbeda yang harus memikirkan masa depan. Amin. Iya, saya ngomong seperti ini hal yang sederhana, tapi kalau saudara mengerti dengan baik, ini yang saya katakan ini di dalam kesederhanaan muncul kebenaran sejati. Ya, saya percaya sudah diberkati firman Tuhan hari ini. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita memikirkan sebuah spirit yang bisa menjadikan kita sebuah tim yang hebat. Baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, ataupun di dalam pelayanan, atau sebagai jemaat dan pemimpin. Kita tidak butuh pengakuan dari dunia ini. Kita hanya butuh pengakuan dari Tuhan. Berhenti mencari pengakuan dunia. Berhentilah mencari pujian. Tapi serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biar Tuhan mengangkat hidup kita. Biar Tuhan yang meninggikan kita. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Membawa hidup kami. Haleluya. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
bagi kami Engkau segalanya. Kita nyanyikan dari awal, katakan sama-sama. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Saudara yang boleh pasangan, boleh bergandengan tangan. Dalam satu kasih dengan bersehati. Saudara yang ada kakak boleh bergandengan tangan. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi
Seharusnya kita menjadi sebuah tim yang hebat di dalam rumah tangga kita. Seharusnya kita menjadi tim yang hebat di dalam pelayanan kita. Seharusnya kita menjadi tim yang hebat di dalam pekerjaan kita. Karena itu berhentilah mencari pengakuan. Berhentilah cari pujian. Dan berhati-hatilah dalam hal memberi pujian. Biarkan nama Tuhan yang dipuji. Biarkan nama Tuhan yang ditinggikan. Sekali lagi, jika engkau meninggikan dirimu, engkau pasti direndahkan. Tapi jika engkau merendahkan diri, Tuhan akan mengangkat hidupmu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran-Mu, buat firman-Mu. Yang mengajarkan kami untuk berpikir bagaimana membangun sebuah tim yang solid, yang hebat dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Nyatakan itu. Jangan ada orang yang merasa hebat dan lebih penting, lebih baik daripada orang lain. Itu akan menghadirkan keretakan dan perpecahan. Terima kasih Bapa. Dan kami tidak mau ada pihak ketiga. Bahkan kadang-kadang kami sudah menjadi pihak ketiga dan kami tidak sadar bahwa kami sudah melakukannya. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami berada di bagian itu. Terima kasih buat kebenaran-Mu, materaikan buat kami semuanya. Terima kasih buat kesempatan untuk kami beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami membawa persembahan kami. Tuhan berjanji membalaskan berlipat kali ganda setiap persembahan kami. Diberkati rumah tangga kami. Diberkati masa depan keluarga kami. Diberkati anak-anak kami. Diberkati setiap usaha pekerjaan kami. Dan terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami terima berkat yang melimpah dari Bapa Surgawi. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Penyertaan persekutuan daripada Roh Kudus yang diberkatkan kepada kami semuanya. Saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami terima berkat ini. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sepakat sama-sama katakan haleluya. Amin.